Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya akan sharing pengalaman menggunakan kamera DJI Osmo Action 5 Pro ya, yang baru dibeli kemarin. Kini kita coba untuk merekam yang panjang ya, bagaimana performanya dan bagaimana hasilnya ya. Karena sebelumnya hanya menggunakan yang 200.000 kurang paket kamera, hasilnya kurang bagus seperti kamera zaman dulu ya. Nah, kini kita gunakan yang 6,5 juta DJI. Hasilnya seperti ini ya, lumayan bagus. Suara jalan juga terekam. Lumayan mic-nya itu bisa merekam dengan baik. Dari depan Unisma di sebelah dekat balai irigasi. Nah, di sini sebelah kiri itu adalah Kalimalang. Kita menyusuri jalan satu arah. Di sebelah kanan itu adalah komplek irigasi, yang dulunya itu adalah pekerja-pekerja di balai irigasi. Pembelian kamera DJI Osmo Action 5 Pro ini terdiri dari satu paket lengkap stick, kemudian ada juga yang untuk di dashcam, ditambah dengan baterai 3 ya. Jadi kalau piknik jangan khawatir kehabisan baterai karena ada 2 cadangan. Kita belok kanan ya. Di sini nih, sebelah kanan itu ada masjid, kemudian di sebelahnya itu makam ya. Di sebelah kiri itu udah pada digusur karena akan dibangun PU ya, kantor PU. Kamera ini cukup bagus ya, hanya saja bentuknya sepertinya sekarang kalah sama yang modelnya stick. Tapi ini punya kelebihan ya, anti air, jadi bisa menyelam di kedalaman maksimal 20 meter. Udah rusak. Jadi kalau ada yang hobi snorkeling gitu, bisa memanfaatkan kamera ini. Kita sudah belok kiri masuk ke bendungan ya, Bendung Bekasi ini. Nah, di sini kita sudah menyeberangi Kali Bekasi ini. Dan yang uniknya itu Kali Bekasi ini di atas Kalimalang itu ya, unik juga ya. Di atas kali ada kali. Dan di depan ada lampu merah, entah itu perempatan atau ada yang ke kanan, ada yang masuk ke tol Becakayu. Nah, karena kita mau ke Universitas Bayangkara, kita belok kiri. Di sini agak unik jalurnya nih. Kalau yang belum terbiasa mungkin bisa bingung atau ya, nyasar ya. Karena kita nggak boleh lurus tapi harus berbelok. Dan di belokan ini nanti ada tanjakan, ada yang ke kiri, ada yang nanjak. Nah, sebelah kiri itu Giant ya, yang dulu pernah banjir parah tuh basementnya. Kalau lurus ini ke arah Jakarta, dan kita menyeberangi jalan utama ya. Kita akan turun di pintu masuk Mall Metropolitan ya. Hanya saja agak sulit masuk ke Mall Metropolitan di sini ya, karena jalur cepat, ada yang lurus, ada yang berbelok, dan harus hati-hati ya kalau
Jalan Jenderal Sudirman ya. Di sini hati-hati juga karena banyak yang lurus dibanding yang belok kiri. Jadi sebaiknya kita pelan-pelan masuk ke ngambil kirinya ya. Dulu jalan ini langganan macet karena Kalimalang luber ya, tapi sekarang sudah dibendung ya. Jadi aman. Di sebelah kiri itu ada BCP, Bekasi Cyberpark, tempat jualan HP, komputer dan alat elektronik, serta ada juga 21 ya. Oh, sorry, bukan 21 ya, bioskopnya. Masuknya langsung ke kiri ya, tapi kita lurus mengikuti jalan utama ya. Jalan Ahmad Yani. Di sebelah kiri dan kanan itu banyak pertokoan. Dan di sini merupakan daerah yang ramai. Di sini agak macet nih kalau jam pulang kerja ya. Banyak yang keluar dari tol ingin pulang. Nanti kita akan melewati beberapa bangunan ya. Yang sebelah kiri itu nanti ada Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat. Nah, yang tampak di sebelah kanan itu banyak apartemen-apartemen ya, dan pertokoan-pertokoan yang harganya sudah miliaran. Nah, di sebelah sini ada putaran balik dari yang arah sana ya, jadi harus ambil dari kiri kalau mau lancar ya. Setelah itu bergerak perlahan-lahan ke kanan. Nah, di sebelah kiri tampak sebelah kiri itu Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat. Nah, ini putaran baliknya, kita harus ambil kiri supaya lancar ya. Ya, di sini jalur cepat, harus hati-hati. Untungnya ada jembatan penyeberangan yang menjadi aman dari penyeberang jalan. Walaupun kalau lagi musim sepak bola itu banyak penonton yang nyebrang tidak melalui jembatan penyeberangan ya. Ada garis kecut 3 buah dipasang supaya nggak ketiduran ya. Di sebelah kanan tuh ada BCA. Kemudian kantor-kantor pemerintahan. Dan di sini kita mulai ambil kanan karena mau melewati flyover Nur Ali. Ini bentuknya cantik sekali, seperti dinosaurus, tulang-tulang. Biasanya saya karena menggunakan expander otomatis, saya ketika nanjak ambil kanan, dan ketika mau turun saya ambil kiri. Setelah itu saya tahan di kecepatan sekitar 45 km per jam. Dan ketika mau turun, nah di daerah sini saya pindahkan gigi ke D2 ya. Nah, di sini kita nggak perlu ngerem karena gigi rendah, gigi 2. Nah, ini kita mengerem sendiri ya. Dan ini saya tidak mengerem, menghemat cakram. Banyak pengguna expander yang agresif, efeknya cakramnya itu bengkok ya karena kepanasan. Dan ketika masuk ke jalan ini kita pindahkan lagi ke D biasa. Dan di sini kita masuk ke kompleks Sumarekon ya. Ruko-rukonya ini yang terkenal ya. Di depan kita melewati monumen Sumarekon ya, piramida terbalik. Di sini ada bundaran yang lumayan besar. Harus hati-hati karena banyak yang ke kanan ya, ada yang lurus.
masuk Summarecon yang ke bawah itu ya, underpass langsung masuk ke Summarecon. Nah ini ada bundaran kecil ya, kalau ke kiri itu ke Al-Azhar, kita ambil yang kanan. Oke, kita lurus terus. Nah, sebelah kiri itu ada ruko-ruko ya, ada Hokben, Ricis dan sebagainya. Nah di depan itu ada pertokoan Simpansa, banyak bank-bank yang ada di sana ya. Jadi kalau mau ke BRI atau itu, saya sarankan ke sana karena antriannya sedikit ya. Beda dengan BRI yang dekat rumah atau komplek kita ya, pasti penuh itu. Nah di situ agak sepi. Dan kita setelah belok kiri ini, di sana ada bundaran juga. Nah bundaran ini selalu macet ya kalau jam pulang, jadi harus sabar. Ada yang lurus terus belok kanan, dan kita ambil yang belok kiri ya, mengarah ke daerah Prima Harapan, kemudian Wisma Asri, Duta Harapan dan seterusnya. Jalan ini kalau hari Jumat ditutup ya, karena sebelah kiri ada masjid. Jadi kalau jam 11:30 baiknya jangan melalui jalan ini ya, karena dipaksa kita ke kanan, dan yang tadinya satu arah jadi dua arah, itu macet. Jadi sebaiknya mengambil jalur yang lain karena dipakai Jumatan tuh ya. Oke. Banyak warung makan di situ ya, ada Bebek Kalio, kemudian ada warung di sebelah kiri itu yang anak-anak muda ya. Cuma banyak mobil yang melintang nyebrang, itu hati-hati. Di sini ada Indomaret dan banyak kuliner di sini ya, parkir motor dan sebagainya. Banyak yang nggak suka parkir di dalam gedung Ubara ya, karena mungkin jauh. Kita ambil kiri karena pintu masuk parkir Ubara itu di sisi timur ya. Kita mulai memasuki area parkir. Mobil di sebelah kanan, motor di sebelah kiri ya. Tapi terkadang kalau macet ramai, motor suka mengambil jalur mobil ya. Tampak di seberang ada masjid. Sebelah kanan tuh ada klinik. Ada parkir motor dan mobil di sebelah kanan, biasanya itu untuk tamu ya. Kalau mahasiswa kebanyakan ambil yang dekat kelas ya. Masjid Ulil Albab ya. Di sebelah kanan tuh ada pohon jati ya. Kemudian ada kafe di situ yang kopinya enak, cuma harganya lumayan mahal ya. Serta ada kantin merah, kantin yang boleh untuk ngerokok. Nah di seberang itu ada FEB ya, ekonomi dan bisnis. Ada lapangan futsal. Nah di sebelah kanan tuh gedung lamanya itu ya, perkuliahan. Sebelah kanan itu di pintu masuk Fakultas Psikologi. Banyak parkiran mobil, dan di sebelah depan juga ada parkiran mobil yang biasanya sudah terisi ya, penuh ya. Oke, kita sudah sampai. Kalau pagi dia masih kosong, tapi kalau telat dikit parkiran ini penuh, jadi bisa menggunakan parkiran yang lain. Untuk parkiran keluar itu berbeda dengan pintu masuk ya, di sebelah baratnya ya. Di sini ada parkiran keluar motor dan mobil, tapi kalau sedang ramai kebanyakan diambil diserobot sama motor ya. Tapi jangan khawatir, biasanya kalau
melihat ada mobil dan motor, Bapak Satpam akan menghampiri pemilik mobil dan meminta karcisnya supaya dilayani lebih dulu ya, karena emang itu seharusnya jalur mobil ya, bukan jalur motor. Kalau jam pulang, nah ini dia mengambil kartunya, dia membaca plat mobil, kemudian menyerahkan karena kehalangan motor tadi ya, sih banyak nggak ngeliat. Oke, Ya, makasih. dan keluar. Di sini juga kalau tidak ada satpam harus hati-hati ya, karena banyak kencang dari arah kanan. Oke, selanjutnya kita pulang ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.